Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Sekolah SMA IT Al-Arabi dan dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Yasmin, Adinda Rizky, Ega Alifatus, Gina Aziza, dan Zahra Ashifa. Hari ini kami akan membahas materi matematika mengenai busur dan juring lingkaran. Terdapat dua materi di dalamnya, yaitu hubungan antara panjang busur dan luas juring, kemudian ada tembereng. Yang pertama itu ada hubungan antara panjang busur dan luas juring. Panjang busur bergantung pada besar sudut pusat juringnya. Semakin besar sudut pusat juringnya, maka akan makin panjang juga busur lingkaran yang terbentuk. Sedangkan juring lingkaran merupakan pecahan atau bagian dari luas lingkaran yang biasa disebut dengan sektor lingkaran. Kemudian rumusnya di sini ada besar sudut pusat per besar sudut satu putaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Di sini ada rumus untuk mencari panjang busur AB, yaitu panjang busur AB sama dengan A kuadrat per 360 kuadrat dikali 2πr. Selanjutnya di sini ada rumus untuk mencari luas juring OA dan B, yaitu rumusnya luas juring OAB sama dengan A derajat per 360 derajat dikali πr kuadrat. Contoh soal. Pada gambar di samping, panjang jari-jari sama dengan 7 cm. Besar sudut AOB sama dengan 90 derajat. Hitunglah A. Panjang busur AB, B. Luar juring AOB. Diketahui yang tadi, besar sudut AOB sama dengan 90 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Lalu mencari panjang busur AB menggunakan rumus alfa per 360 derajat dikali 2πr. Masukkan angkanya. Alfanya 90 derajat per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7. 90 per 360 dikecilkan menjadi 1 per 4. 7 dicoret dengan 7, hasilnya sisa 2 kali 22, yaitu 44. 1 per 4 dikali 44 adalah 11 cm. Jadi panjang busur AOB adalah 11 cm. Lalu yang kedua, luas juring AOB menggunakan rumus alfa per 360 dikali πr kuadrat. Masukin tadi besar sudutnya atau alfanya 90 per 360 dikali pi-nya 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 kali 7. 90 per 360 dikecilkan menjadi 1 per 4 dikali 154. Ini hasil dari perkalian 22 per 7 dikali 7 dikali 7. 1 per 4 dikali 154, hasilnya 38,5 cm. Untuk contoh soal yang kedua, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui titik O merupakan pusat lingkaran. Panjang busur PQ sama dengan 44 cm dan besar sudut POQ sama dengan 144 derajat. Hitunglah luas juring POQ. Jadi, yang ditanya adalah luas juring POQ. Bisa dilihat pada gambar, panjang busur PQ yang ini adalah 44 cm. Yang pertama, kita akan mencari jari-jari menggunakan rumus alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Masukkan PQ-nya 44, alfanya yaitu sudut POQ 144 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali R. R yaitu jari-jari. Belum kita ketahui, maka kita tulis R. 144 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Setelah itu,
R pindah ruas, dan 44-nya juga. Maka 5 dikali 7 juga bersamaan dikali 44 per 2 kali 2 dikali 22. Setelah pindah ruas seperti ini, bisa kita coret sisa 5 dikali 7 per 2. Maka R sama dengan 35 per 2. Cara yang kedua, kita langsung mencari luas juring POQ. Dengan rumus luas juring, yaitu alfa per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2. Lalu masukkan 140 per 360 dikali pi-nya 22 per 7 dikali R yang tadi kita hitung yaitu 35 per 2. Karena dia pangkat 2, maka kita tulis 2 kali. Lalu ini bisa kita coret 35 dengan 7 jadi 5, 22 dengan 2 jadi 11. Setelah itu 144 dan 360 seperti tadi bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5 dikali 11 dikali 5 dikali 35 per 2. Sisanya setelah kita coret 11 dikali 35. Maka jawabannya 385 cm kuadrat. Materi selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Contoh tembereng seperti ini. Untuk menentukan luas tembereng, rumusnya adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Contoh soal yang pertama. Tentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir yaitu yang berwarna biru. Dan di mana ini adalah luas tembereng. Dan diketahui jari-jari sama dengan 14 cm. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu menentukan luas juring KOL. Sebelum menentukan luas tembereng, kita harus mencari dulu luas juringnya. Rumus luas juring KOL sama dengan alfa derajat per 360 derajat dikali VR kuadrat. Langsung kita masukin angka-angkanya, sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14. 90 derajat ini kita dapat dari segitiga, karena segitiga ini merupakan segitiga siku-siku yang dimana segitiga siku-siku ini memiliki derajat sebesar 90 derajat. Setelah itu bisa kita sederhanakan 90 derajat dengan 360 derajat bisa sama-sama kita bagi dengan 90, maka hasilnya 1/4. Begitu juga dengan 14 dan 7 bisa kita sederhanakan dengan dibagi dengan 7, maka 14-nya sisa 2 dan 7-nya sisa 1. Jadi 1/4 karena tadi sudah kita sederhanakan dikali 22 per 1, 7-nya tadi sisa 1, dikali 2, tadi dibagi 7 jadi 2, dan dikali 14. Atau 44 dikali 14 dibagi 4. 44 dikali 14 sama dengan 616, dibagi 4 sama dengan 154 cm kuadrat. Selanjutnya langkah yang kedua, untuk mencari luas segitiga KOL. Rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali 14 dikali 14. Ini alasnya 14 cm dan tingginya juga 14 cm. Jadi alas dan tinggi sama-sama jari-jari yaitu 14 cm. Maka hasilnya sama dengan 98 cm kuadrat. Selanjutnya langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu mencari luas tembereng. Karena kita tadi sudah menemukan luas juring KOL dan luas segitiga KOL, baru kita bisa mencari luas tembereng. Rumus luas tembereng adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Luas juringnya adalah 154 dan luas segitiganya adalah 98. Jadi 154 dikurang 98 sama dengan 56 cm kuadrat. Jadi, luas daerah yang diarsir atau luas tembereng sama dengan 56 cm kuadrat. Ini saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu tentukan luas daerah yang diarsir. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu luas juring
dengan rumus sudut pusat per 360 dikali Pi dikali R pangkat 2. Lalu, besar sudut pusatnya adalah 60 derajat. Jadi, 60 per 360 dan panjang jari-jari dari lingkarannya adalah 12 cm, seperti di gambar. Yaitu bukan kelipatan 7, jadi kita gunakan nilai Pi 3 dikali 3,14. Jadi 60 per 360 dikali 3,14 dikali jari-jarinya dipangkatkan 2. Jadi 12 dikali 12. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 60 dengan 360 sama-sama dibagi 60. Jadi 1 dan 6. Nah, lalu 12 yang di samping 3,14 bisa kita coret dengan 6 yang tadi, yaitu 12 dibagi 6 adalah 2. Maka luas juringnya adalah 3,14 dikali 2 dikali 12, hasilnya adalah 75,36 cm pangkat 2. Lanjut, karena sudut P mempunyai sudut 60 derajat, Q 60 derajat, dan O 60 derajat, maka segitiga OPQ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, kita hitung luas segitiga terlebih dahulu, yaitu untuk menentukan tinggi dari segitiganya tersebut, seperti pada gambar. Nah, soal dalam segitiga memiliki panjang sisi 12 cm. Seperti pada gambar segitiga di bawah itu, alasnya kita bagi 2 menjadi 6 dan 6. Panjang sisi miringnya 12, lalu alasnya tadi seperti kita ketahui 6, dan kita hitung tingginya dengan rumus Pythagoras, yaitu T pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Jadi sama dengan 144 dikurang 36. Hasilnya adalah 108. Kemudian panjang dari tingginya adalah akar dari 108. Nah, akar dari 108 adalah 36 dikali 3. Jadi 36-nya bisa diakar menjadi 6, sedangkan 3-nya masih ada di dalam akar. Sehingga tinggi dari segitiganya adalah 6 akar 3 cm. Lanjut. Selanjutnya kita hitung luas segitiga OPQ dengan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali alasnya, yaitu tetap 12, tingginya yang sudah kita hitung adalah 6 akar 3, hasilnya adalah 36 akar 3 cm pangkat 2. Nah, karena kita sudah menghitung dan menemukan luas juring dan luas segitiganya, maka luas temberengnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Seperti pada digambar, luas juringnya adalah 75,36 dikurang luas tembereng, yaitu 36 akar 3. Jadi kita kurung saja dan diberi satuan cm pangkat 2.